Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Anggraini dari IKM 4 dengan nomor NIM 0801242127. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi atau bahasa nasional di Indonesia. Selama ini, bahasa Indonesia telah menyatukan rakyat dari 17.000 pulau, 350 kelompok, dan 750 bahasa. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang terus mengalami perkembangan seiring berlakunya ejaan Van-Ophuijsen, Sowandi, Melindo, dan yang sekarang ejaan yang disempurnakan atau EYD. Berasal dari manakah bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Yang kedua, bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamakan dengan istilah Melayu Pasar. Yang ketiga, Melayu Tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu Pasar. Penggunaan bahasa Melayu di Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Penggunaan bahasa Melayu tidak terlepas dari pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu menguasai perdagangan di wilayah Sumatera. Sejak saat itu, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat di Selat Malaka. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan perdagangan dan kerajaan yang akhirnya terus meluas di Nusantara. Hal ini terus berlangsung hingga abad ke-17, ketika Indonesia diduduki oleh kolonial Belanda. Bahasa dijadikan persatuan saat Sumpah Pemuda. Memasuki abad ke-20, rakyat pribumi merasa membutuhkan sesuatu untuk mengikat mereka. Sebagai bangsa, rakyat Indonesia kemudian sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu yang telah disandarkan oleh pengguna tanah air sebagai pemersatu. Bahasa Melayu yang telah disandarkan oleh pengguna di Nusantara kemudian disebut bahasa Indonesia, yang baru mendapatkan momentum pada 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda. Antara 1926 sampai 1928 ketika perjuangan kaum nasionalisme sedang membara, diselenggarakannya Kongres Pemuda sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 melahirkan draft Sumpah Pemuda yang salah satu isinya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia." Salah satu kalimat dalam Sumpah Pemuda tersebut merupakan deklarasi resmi bahwa bahasa Indonesia merupakan persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga diterima oleh masyarakat pribumi, yang berarti bahasa ini telah menjadi bahasa persatuan bangsa. Dan kesimpulannya, perkembangan bangsa Indonesia dimulai dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca di Kepulauan Indonesia pada masa penjajahan. Dan struktur bahasa Belanda dan bahasa asing lainnya memperkaya kosakata dan struktur bahasa. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasionalisme untuk memperkuat identitas dan persatuan bahasa. Sejak itu, bahasa Indonesia terus berkembang melalui pendidikan, media, dan teknologi, menjadi bahasa yang dinamis dan kaya. Kini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di berbagai bidang, mencerminkan keragaman dan kebudayaan identitas bangsa. Itulah penjelasan saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.